Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini cukup banyak ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Bapak Ibu Saudara, nanti Sabtu depan 7 Juni ya kita perdana tiap Sabtu jam 5 sore ditayangkan langsung oleh live channel grupnya RCTI ya. Puji Tuhan. Kita dapat gratis ditayangkan di televisi live channel. Iya. Nanti ini Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan ini ya di grupnya MNC Vision, K-Vision, MNC. Nah ini semua ya. Ya puji Tuhan. Jadi nanti nek datang duduk depan di CAE. Sini di syuting ketok akeh ya. Ya puji Tuhan. Saudara, saya sebagai gembala, saya dapat visi misi dari Tuhan. Gembala di sini saya, bukan Pastor Yoel ya. Jadi Pastor Yoel, Pastor Afat hanya memberi saya masukan dan dia pelaksana. Tapi putusan ada di saya semua. Kenapa? Karena saya yang dapat visi misi dari Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, jadi sayalah yang mengambil keputusan. Jadi kalau ada semua yang bilang, oh ini Pastor Yoel, tidak. Ya, saya berani ngomong di hadapan Tuhan. Saya punya anak Belin, dia buka bowl, nah itu ya masakan di bawah. Saya tidak bisa mengatur dia, karena dia harus dapat sesuatu dari Tuhan sendiri. Konsepnya apa? Saya tanya, Bel kamu dapat konsepnya apa? Oh iya Pak, orang Indonesia senang makan rice bowl. Nanti rice bowl-nya gini, terus kamu mau tambah apa? Ya cocoknya nanti kue tiaw, nasi goreng, tapi nek tahu telur, tahu tek, tidak cocok Pak. Gitu ya. Dia yang dapat, saya tidak bisa ngatur. Kenapa? Karena dia yang punya konsep sendiri. Nah sekarang Belin banyak jadi konsultan rumah makan, resto, dia mesti tanya ke pemiliknya, kamu konsepnya apa? Nanti saya bantu. Jadi hanya membantu. Di gereja ini juga pekerjaan Tuhan, ini milik Tuhan. Semua konsep yang saya kerjakan itu saya dapat dari Tuhan. Saya yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi apa-apa, sayalah yang bertanggung jawab. Waktu kita pindah di tempat ini, ya ibadah perdana dulu 50-an orang. Saudara, kemudian kita beli tanah. Saya tahu saya dapat itu dari Tuhan. Sampai kita bisa bangun. Ya, dan kemudian saya sampaikan ke jemaat bahwa visi misi kita 1, bangun sampai selesai. 2, YFA, Yestoya Family Altar. Saya tidak tahu nanti ke depan saya dapat apa lagi. Dan ini akan saya kerjakan sampai saya meninggal. Baru kalau saya diganti oleh Pastor Yoel, biar dia dapat sendiri visi misi dari Tuhan. Jadi itu konsep pekerjaan Tuhan. Jadi saya tidak bisa dipengaruhi orang lain. Kalau orang lain memberi masukan, saya akan pertimbangkan dan kalau itu baik, pasti akan saya lakukan. Tapi kalau itu tidak, saya akan simpan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan, milik Tuhan. Nah, waktu saya mengerjakannya, ayat inilah yang menolong saya. Dan saya percaya malam ini juga, ayat ini akan menolong saudara dan saya. Ya, nanti saudara bekerja, orang tua kadang tanya, lu mau kerja apa nyo? Lu ini ae, wis melok papa mama wis ta. Padahal dia punya konsep sendiri. Belum tentu bisa cocok. Jadi apa yang dia dapatkan, nah itulah yang bisa dia kerjakan. Ya sekarang, anak sekarang ini hebat-hebat saudara ya. Hebat Paul. Tapi generasi stroberi. Ya. Diseneni titik, ngambek, hilang ya. Tapi nek kerja pinter suruh ya. Waduh, saya wis tidak bisa ngikuti ya. Kelihatan ini saya ke luar negeri sudah angel ini. Ya. Karena apa? Semua sudah harus pakai apa ini? Bayar apa? Ya, kayak QRIS itu ya. Bisa gak mangan aku saudara ya. Ya apa sampai hari ini saya lo GoFood gak pernah, Gojek gak pernah ya. Jadi tidak tahu. Taunya pokok Bel. Papa pengen makan ini Bel. Kirim ono Bel. Oh iya Pak. Ya pedesnya biro ini. Kirim ya. Jadi tidak pernah pesan sendiri saudara ya. Ya sudah teknologi canggih luar biasa ya.
Nah dulu saya di Eropa, saya tidur di hotel, saya lupa kalau lampunya mati pakai getaran. Jadi mati. Lah saya ini diam-diam. Jadi mama saya pas bareng mama saya, lu ini ojo mati orip terus lampu nih. Ya. Itu aja saya kaget. Kok saya lampu ini ya apa caranya? Cuma dikira mati orip ya. Jadi akhirnya turun tak sumpel mulut saya ya. Itu tahun 99. Saya ketemu teman saya ditanya HP saya waktu itu Ericsson. Lu pakai Oppo HP naming? Ericsson. Nanti kita akan ketemu, ketok wajahnya. Aduh, SMS lu udah keluar nama, cuma nomor. Ya apa ya caranya ya, kok bisa keluar wajahnya ya. Waduh saudara sekarang ini ya, saya sudah tidak bisa ngikuti lagi. Nah saudara teknologi luar biasa. Kalau saya cuma lihat teknologi ini, penemunya ini loh, pinternya sak piro ya. Saudara lebih kagum lagi nanti, sing nyiptakno ini loh. Siapa yang nyiptakno? Tuhan kita siapa namanya? Yesus, dia lebih dahsyat. Loh iya saudara ya. Saya loh nek Zoom ya. Saya gini, oh terima kasih sing nemukno ya. Iya, karena dengan Zoom ini saya bisa ketemu siapa aja yang ikut di Zoom itu ya. Apalagi dulu waktu ke ATM. Ya belum ada M-Banking. Saya loh sampai tak pegang ATM itu. Oh terima kasih loh ono ATM ini. Coba saudara kalau udah ada ATM. Orang mau beli tanah ke desa, bawa piro karung itu. Duit itu loh karung-karung. Karena orang desa tidak mau dikasih cek, dikasih giro. Beli tanah, beli rumah, wah pakai karungan. Sekarang enggak semua. Dan Alkitab bilang nanti semua uang beredar sudah tidak ada. Dan itu akan terjadi. Karena mata uang sekarang sudah jadi satu. Sebenarnya sudah jadi satu. Ya, mata uang elektronik. Ya, saudara pakai satu kartu, keliling dunia. Wis pokok masuk no di ATM mana pasti metu duit asal ono saldo nih. Ya, nek ono saldo Anda tidak mencukupi ya. Nah, itu ayo kita baca satu ayat ini. Karena nanti saudara dan saya harus mempercayai ayat ini. Ya saya ini tambah usia, saya kroso. Diomongin tambah angel. Iya ya bener omongannya orang ya. Tambah tua tambah angel. Jadi saya kalau sudah diomongi saya langsung ingat. Ay Tuhan lembut no. Supaya saya bisa terima. Karena kalau enggak, saya nanti tidak bisa pinter. Saya akan nentang terus. Karena ini usia. Tapi saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, katanya Yesus, ya kita harus lemah lembut. Artinya bisa dibentuk. Ya, ada nenek-nenek senengannya bawa kucing. Ya saya seneng nek ceritain, gendong kucing kemana-mana. Dibawa keluar rumah, lo kok moro-moro jalan kecantol watu. Bluk, kucingnya masuk got kecemplung ya. Waduh ireng kabeh saudara. Dibawa pulang mampir sebelah rumah ada toko ya. Dek beli rinso. Buat apa nek? Ini rinso kucing. Duh, ojo nanti mati kucingnya. Tidak boleh dirinso. Nggak apa-apa wis ta. Ojo nek ngengkelan nenek ini. Akhirnya beli. Wis besok jalan lagi. Lo nek kok dewean. Mana kucingnya? Mati. Lo mangkane nenek. Kau oleh dirinso, lu mati nih duduk perkara dirinso, tak peras mati kata ya. Ini memang ugal saudara ya. Ini, ayo kita baca dulu ya. Yeremia 33 ayat 3. Nah ini, Bapak Ibu Saudara yang baca ya. Yuk 2, 3. Dan akan iya. Jadi ini perkataan Allah kita. Siapa namanya Allah kita? Iya, jadi Kejadian sampai Wahyu kalau di pers ya dijadikan satu, hanya fokusnya Yesus saja. Nah, saya sampaikan ini Yesus yang bilang. Gitu ya. Kamu berseru be aku. Doa. Kenapa? Nanti aku akan menjawab engkau. 1. 2, nanti kamu tak kasih tahu hal-hal yang apa? Besar. Yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saudara lewat doa ini ada rahasia besar. Hanya saudara dan saya dengan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena nanti ada jawaban doa. Sudah ada jawaban, saudara nanti akan diberikan hal-hal yang besar lagi, diberitahu. Dan itu
tidak kita bisa paham. Saya gini, iya ya. Ini di Yeremia, karena ayat ini hampir sama. Ya setelah kita masuk sekarang, kemarin di kenaikan saya bilang ini era pekerjaan Roh Kudus. Jadi sekarang Roh Kudus yang bekerja. Mari kita baca Efesus 3 ayat 20. Sama ayat ini ya. Nah tapi ini sudah di era pekerjaan Roh Kudus. Katanya firman Tuhan, bagi dialah, ya bagi Yesus yang dapat melakukan apa? Daripada yang kita atau pikirkan seperti yang apa? Dari kuasa yang bekerja. Iya, waktu ada Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Terus kita ini minta sama Tuhan, berdoa. Saudara, nanti Tuhan akan jauh lebih banyak memberi dari yang kita doakan atau pikirkan. Sama tadi ayat. Hal-hal yang besar, yang tidak kamu pahami, yang tidak kamu ketahui, itu akan Tuhan berikan. Nah kalau saudara sekarang tidak berdoa, ya tidak bisa dapat. Jadi kuncinya saudara dan saya harus berdoa. Nah berdoa ini sekarang sudah di zaman kemurahan. Ya saudara bebas berdoa. Mau saudara melek boleh, merem boleh. Sehingga oleh melek merem. Ya. Saudara mau berlutut, dulu semua berlutut. Sekarang boleh berdiri, mau duduk boleh. Ada yang doa tidur, sampai akhirnya tidur di pangkuan Bapak ya. Ya terserah saudara. Tapi yang jelas waktu saudara berdoa ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saudara harus tahu dulu siapa yang saudara datangi ini untuk berdoa. Jadi Yesus yang kita datangi ini, dia harus saudara ketahui dulu. Ketahui apa? Kemampuannya. Hari ini saya cuma mau menyampaikan kemampuan Yesus dari dua ayat ini. Dia bisa menjawab, dia bisa memberikan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Dia memberikan kepada kita hal-hal yang besar. Jadi saudara dan saya harus tahu kemampuannya. Ya. Nah saudara-saudara, saya kenal suami dari Bu Eni nih ya, Kohari, kokonya. Saya manggil Koliang. Dulu salah satu percetakan terbesar di Kota Malang. Saya hampir tiap hari ada di rumahnya karena saya nyetak di sana. Kalau dia ngasih saya nasihat, ini ngene noai Ming. Manggil saya Miming ya. Ini gini noai loh, gini no. Saya tidak bisa bantah karena memang kemampuannya di sana. Nek saya telepon Koliang. Iki gini, wis gawan gini lah. Mari. Semua. Saya tidak ada gitu. Tenanan dah Koliang. Engkau kon keliru, engkau gak mari. Tidak. Kenapa? Saya kok tidak ragu, tidak bimbang. Saya tahu kemampuan. Jadi saudara hari ini kalau saudara tahu kemampuan Yesus, kita tidak akan ragu, tidak akan bimbang. Tadi pagi saya ada di lokasi pembangunan ya. Waduh memang besar saudara ya, gereja kita ini. Kadang datang itu hati saya itu kadang ciut. Ini besi mau datang lagi ya. Saudara ya 50 ton, hampir setengah miliar. Aduh, tapi saya mulai, enggak, pasti Tuhan tolong. Tuhan pasti mengadakan hal-hal yang ajaib. Jadi yang pertama, saudara harus tahu dulu kemampuan. Jadi saya mau sampaikan ya, Yesus bisa menjawab doa kita. Dia bisa memberikan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Dia bisa memberi yang besar-besar dan tidak kita ketahui. Saudara percaya amin? Harus pegang dulu ini. Baru yang kedua, saudara mulai praktek ya mulai berdoa. Mari kita lihat bagaimana seorang tokoh ini, ya ayatnya agak panjang, tapi ini satu cerita, tidak ragu sama sekali waktu dia praktek. Ya saudara sering dengar kisah ini, mari kita baca ayat yang disukai jemaat, ayat apa? Ayat terakhir ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 20. Ya sambil saya baca saya bahas ya. Jadi Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding sama pegawai-pegawainya ya, sama kalau sekarang ya mungkin tentara-tentara yang mau berperang. Lalu katanya gini, kamu ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Jadi nanti ya, kalau ke tempatnya Israel, kamu pergi sini, hadangan dari sini. Ya strateginya disampaikan. Tapi ayat 9, Nabi Elisa
menyuruh orang kepada Raja Israel ngomong gini, awas jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Jadi Elisa ini tahu apa yang ada di pikirannya Raja Aram. Dia ngomong sama Raja Israel, ojo lewat sana ya. Jadi Rajanya Aram bilang, serang ke barat. Nah ini Elisa bilang, ojo ke barat, kamu ke timur. Ya, terus katanya ayat 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali saja. Berarti apa? Berkali-kali. Lebih dari 2 kali. Sekarang ayat 11. Pegel. Ini ya rajanya Aram ini. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka gini. Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Siapa yang berkhianat? Ya kira-kira gitu saudara ya. Nah ini, ayo siapa katanya. Terus kata ayat 12. Ternyata berkatalah seorang pegawainya. Enggak Tuhan. Itu loh Elisa itu, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Jadi saudara Elisa ini bisa tahu apa yang diomong Raja Aram di kamar tidur ya. Saya juga berdoa, saya pengen tahu di jemaat ngomong apa soal aku ya. Gitu ya. Tapi enggak ya, puji Tuhan jemaat baik-baik ya. Nah saudara, kayak saya gini, waduh luar biasa. Ini Elisa jadi bisa tahu. Enggak sekali 2 kali, berarti terus-terusan. Terus sekarang ayat 13. Gara-gara satu orang Elisa tok ngamuk. Terus katanya gini, pergilah melihat di mana dia. Supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, oh dia ada di kota Dotan. Ini ya, ini ojo ditambahi SE loh ya. Engkau dadi sedotan ya. Nah sekarang ayat 14. Cuma mau nangkep Elisa. Dikirimnyalah ke sana kuda serta apa? Tentara yang apa? Loh, udah keporak siji ya. Sampailah mereka itu katanya pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jadi kota ini dikepung saudara. Nah besok paginya ayat 15. Biasa ya, karena Elisa punya pembantu pelayan. Bangun pagi-pagi, ya biasa mari bersih-bersih kan keluar rumah ya. Waktu keluar kaget, kuda, kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu teriak pembantu ini, celaka tuanku, apa ini yang akan kita perbuat? Ya ayat 16, Elisa tidak bingung. Jawabnya jangan takut. Ayo saudara yang baca 2, 3. Iya, Elisa tahu kemampuan Tuhan gitu. Hari ini saudara tidak usah takut. Ya mungkin situasi kondisi ekonomi katanya orang tidak baik. Ya mungkin. Tapi katanya firman Tuhan, kita bergantung kepada Yesus. Dia yang bisa menolong kita. Jadi Elisa, biar sekitar kita. Mau banyak tentara, enggak apa-apa, enggak usah takut. Nanti yang nyertai kita ini lebih banyak. Ya kita akan baca lanjut ayat 17. Lalu berdoalah siapa? Ya doanya cuma singkat ya. Bukalah kiranya mata pembantu saya ini supaya ia melihat. Cuma ngomong, Tuhan bukaan motoe. Begitu dibuka, katanya Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan apa? Sekarang ditambahi kereta apa? Sekeliling siapa? Iya. Wah luar biasa ya. Saudara-saudara, Tuhan buka naik mata nih. Buka. Ini baru hal yang besar ajaib. Kereta bisa ada apinya. Bayangkan saudara, sekarang ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu mendatangi Elisa, berdoalah lagi Elisa. Ini loh berdoa. Jadi saudara berdoa tidak mesti merem. Saudara ngomong gini ya, mungkin dengar ini ada saudara kita di luar kota, luar negeri, luar pulau sakit lah. Atau punya masalah, saudara berdoa dari situ. Tuhan tolongon, sama berdoa. Nah ini katanya, ya orang Aram turun, Elisa doa gini, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka apa? Mata mereka sesuai apa? Loh, Tuhan buta no ya. Buta ini bukan tidak ketok apa-apa, tidak ketok Elisa.
Jadi tidak ketok Elisa, lihat ayat 19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka ini, bukan ini jalannya, ya, bukan ini kotanya, ayo ikut aku. Aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Jadi jalan gua ini. Pasukan ini ya dibawa Elisa ke kota apa? Sekarang ayat 20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa apa? Bukalah mata orang-orang ini supaya mereka apa? Lalu Tuhan apa? Sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah kota apa? Lah iya. Lewat doa. Ya. Tuhan bukaan mata pembantu saya. Wow, ada kereta berapi. Ya setelah itu tentara Aram turun. Tuhan buta no. Tak lihat saya. Kamu salah jalan nih. Kotanya bukan di sini. Ayo melok, coba jalan terus. Apa sepanjang jalan tidak ada orang ketok Elisa? Tidak ada sing nyapa. Halo Nabi Elisa. Ya mungkin. Mbus aku pengen dibudek nopo, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang penting tentara KB ini tidak bisa lihat Elisa. Sampai di kota Samaria. Baru Tuhan buka nolak. Terbuka. Saudara, saya percaya firman Tuhan. Ini bisa kita lakukan. Saudara berdoa, kalau saudara mempercayai, kita punya Allah yang mampu, kita tidak akan ragu. Kalau saudara ragu, tidak bisa. Kayak Elisa, tenang aja. Ya, ngomong. Kenapa? Karena dia tahu siapa Allah. Jadi hari ini, malam ini, saudara harus tahu siapa Yesus kita. Dia pasti bisa menolong kita. Dia hari ini akan memberikan hal-hal yang jauh lebih banyak dari kita pikirkan. Saya dulu tidak pernah terpikir ya. Tak pikir bangun gereja ini sederhana. Gak paling ingin. Ternyata saudara. Bayang kemarin cuma nambah 9 tiang. Nambah 2,1 miliar. Yakin nih. Ya, saudara, macam-macam. Jadi banyak hal yang saya tidak ketahui. Tapi itu Tuhan yang sudah lakukan. Dan sekarang saya bisa ngomong, ayat ini benar. Pasti benar. Ya, saudara-saudara, saya tidak tahu malam ini. Saudara hari ini butuh apa? Ayo lewat doa. Ya, saya ingat waktu Berlin karena Yoel mau nikah, pulang dari New Zealand, ya, kemudian kena COVID, tidak bisa balik. Begitu Berlin saya pindah ke Sydney, nah saudara, Australia dibuka. Bel, dibuka Bel, hari ini buka langsung dia daftar. Ya, saudara bikin visa, keluar, mau berangkat. Hari Kamis berangkat, Kamis depan ya, Sabtu sebelumnya ini saya pulang melayani luar kota. Pak, aku batuk pilek, tenggorokanku sakit. Loh, Bel, kamu mau berangkat loh. Wah doa loh Bel, ini ganas ini COVID ya. Selasa nanti PCR Pak. Ya wes, saya antar sendiri saudara. Ya di Prodia, tapi sing pakai apa ini naik mobil, drive thru. Batuk lu gak mandek-mandek di mobil. Waduh, saya coba berdoa Tuhan supaya ini negatif. Tolong ini katanya budal kemis ya. Ya apa ini, preksta ya. Saya coba berpikir pasti Tuhan lakukan keajaiban. Tolong Tuhan, ini ndak hangus ini tiketnya ya. Saudara, Rebunya keluar PCR-nya ya, negatif. Puji Tuhan. Batuk terus. Pilek, Bel kamu di pesawat, ojo batuk terus lu. Diturun lo kamu dari atas nih. Ya Pak, puji Tuhan Kamis berangkat ya. Sampai sana, Pak harus nyampe, puji Tuhan. Oleh seminggu, Pak aku kena COVID ya. Loh, di sana ya, tapi nyampe sana ya. Puji Tuhan. Ya wes, tak apa-apa. Pak, lumayan Pak. Tiap hari dikasih 700, seminggu oleh 7,5 juta ya. Jadi dikasih 7,5 juta kena COVID saudara. Nah saudara, Tuhan itu baik. Jadi ada saatnya mungkin saudara merasa tidak bisa. Tidak mungkin, seperti tadi bujangnya atau pembantunya Elisa. Gak bisa ini ketok mata. Tapi doa ini tidak terbatas. Doa ini tidak kelihatan. Ya sering saya saksikan keajaiban Tuhan buat saya.
Waktu Belin ngotot mulai umur 16 dia minta ke New Zealand. Wes apa? Aku mau ke sana. Bel, papa enggak punya temen, enggak punya family. Ya apa caranya? Gak bisa. Wes ta. Ya wes gini wes kamu nek ngotot coba trial. Ya saya suruh agennya bawa 3 minggu. Ya itu bulan Juni pas musim dingin di sana. Tak pikir nanti pulang pasti tak mau deh ya. Saudara, saya di New Zealand musim panas. Malam gini jam 12 itu 0 derajat. Saya gini musim panas 0 ya. Waduh nek musim dingin ya apa ini. Pulang Belin. Pak, sip. Jadi Pak, lu mateng kok. Ini bulan Juni. Wes September berangkat Bel. Ya wes kita ngurus semua. 5 orang berangkat. Saya enggak ada teman, enggak ada family, tanya-tanya. Pas mau berangkat, wah ada WA masuk ya. Pak Samuel bisa khotbah di gereja kami di Wellington. Oh bisa, tapi gini, khotbahnya hari Jumat dulu, baru Minggu. Wah saya pikir kita pasti punya family nih di sana nanti, family baru ya, keluarga baru. Ya akhirnya kita ketemu 50-an orang di FA-nya, di komselnya mereka ya. Terus Minggu saya khotbah, nah setiap saya ke sana saya khotbah di situ. Nah waktu sampai di sana karena Belin belum umur 17, belum umur 18, jadi tidak boleh tinggal sendiri. Harus punya orang tua asuh ya. Jadi saya dengar Belin dipanggil turun karena didata untuk daftar ke pemerintah. Bel, papamu siapa namanya? Samuel Sianto. Dari mana? Malang. Duh, Samuel Sianto. Apa kerjaannya papa? Pendeta. Hah, pendeta? Ya, tak tanya ya. Sebab adik papanya yang kita tinggali itu. Kita ke Israel apa bareng papamu ya. Jadi ini September, Februari saya bawa keluarganya. Ya, jadi adik papanya ke Israel. Pulang itu saya diambil anak. Wis Pak Sam koyo anakku ae ya. Yo, wah saya punya mama angkat wah sudah. Embut Indian wis saya sampai lali ya. Iya, dulu telepon ini mama siapa ya? Bingung saudara. Nah, saudara terus ditelepon Jakarta. Oh iya, itu Pak Samuel Sianto. Oh, ini anaknya tinggal di sini. Wis gratis sono. Gak usah bayar. Ya, saudara. Wis Bel, gak usah gratis. Ya datang sama saya, Pak suruh gratis, jangan bayar. Pada dalam hati saya, waduh iya mesti gratis ya. Nah itu saudara ya. Tapi bayar akhirnya ya. Tapi Belin sudah diambil anak angkat ya. Nah tahun lalu Belin berlibur ke New Zealand main ke sana. Ini orang tua angkatnya ya. Coba saudara, saya lo tidak punya kenalan sama sekali. Kok bisa ya Februari bawa rombongan ini keluarganya ke Israel. September bisa ketemu di sana. Jauh saudara ya. New Zealand ini. Ya sebenarnya cepat. Cuma transitnya. Saya naik ke sana itu keluar dari rumah. Dari Malang ini jam 8. Nyampainya besok jam 3 sore. Jamnya sana ya. Saya gitu, gak adus aku ini. Iya saudara ya. Cuma raup toh di bandar. Jauh. Kok bisa ya Tuhan. Saya balik lagi ke ayat ini. Oh ada Roh Kudus. Yang jauh lebih banyak mengerjakan hal-hal yang besar buat kita. Makanya saudara besok Senin kita ada kepenuhan Roh Kudus 10 hari. Saudara minta. Waktu Roh Kudus memenuhi kita. Doa-doa kita. Ya orang boleh meremehkan kita. Boleh menghina kita. Oh saya ini tiap hari ya difitnah, dihina. Aduh jadi bulan-bulan. Omongan orang di mana-mana. Saya udah tidak pernah ngurus sih. Saya punya dapat visi misi sendiri dari Tuhan. Apa yang saya kerjakan. Dan firman Tuhan ini benar. Bahwa saudara dan saya apa yang kita minta. Allah jauh lebih banyak memberikan kepada kita. Ayo malam hari ini pastikan yang pertama kita punya Yesus. Kita tahu kemampuannya. Dia Allah yang bisa menolong saudara dan saya. Ya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kedua dia minta kita harus praktek. Ayo kita praktek ya. Ya harus praktek kayak Elisa ya. Tuhan, tolong Tuhan, butakno. Dia ada gini, Tuhan butakno. Engkau pas melek dipateni aku. Enggak,
Harus mulai percaya ya. Saya ingat 2 tahun lalu Pastor Yoel setelah dia minta karunia kesembuhan sama pengusiran roh jahat. Pak, aku harus minta Pak. Ya praktek kok. Ayo praktek kok gak apa-apa. Doa no, nek sing mati gak apa-apa wayahi kubik Tuhan. Ya, terus praktek. Setelah praktek. Ya saya lihat sendiri, oh ya benar. Tidak praktek, tidak bisa. Makanya malam ini saudara harus kerjakan. Ya mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang saudara inginkan malam ini? Ada saudara hari ini merasa seperti pelayan atau bujang atau pembantu dari Elisa. Oh, di sekitar kita menakutkan. Tidak mungkin ini. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh Elisa. Dia percaya. Dia punya Allah. Kita punya Allah hari ini. Yesus yang mampu, yang bisa menolong kita. Percayalah saudara. Dia bisa menjawab doa kita. Percayalah. Dia bisa memberikan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Percayalah hari ini. Dia akan memberikan kita hal-hal yang tidak kita pahami. Yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Dan itu akan terjadi buat saudara dan saya. Ayo saudara praktek. Silakan saudara beberapa saat ini berdoa saudara. Saya beri waktu saudara mulai berdoa. Oh terima kasih Tuhan. Jawab doa kami Tuhan. Jawab doa kami Tuhan. Kami akan mengalami hal yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Dan kami percaya itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini firman-Mu datang untuk menolong setiap kami. Selama Roh Kudus ada dalam hidup kami, Roh Kudus akan mengerjakan hal yang dahsyat buat kami. Hamba-Mu berdoa dan lepaskan berkat. Semua yang hadir dalam nama Yesus sudah mengalami keajaiban Tuhan. Sebentar kami masuk perjamuan kudus Tuhan. Mari layakkan kami supaya kami bersekutu dengan Tuhan. Engkau tinggal bersama kami dan Engkau melakukan keajaiban-keajaiban buat kami. Kami masuki perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sambil Bapak Ibu Saudara persiapkan perjamuan dibuka. Saya tanya siapa yang belum terima roti dan air anggur, angkat tangan saja. Ya, sebelah sini. Sudah? Sebelah sini. Ya sini. Sebelah sini sudah. Ya, atas. Ya. Sudah semua ya? Ayo kita akan masuk perjamuan. Mari kita pejamkan mata pandang saudara kepada Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kita. Yesus sangat mengasihi kita. Segala-galanya Dia berikan buat saudara dan saya. Nyawa pun Dia sudah korbankan. Kalau hari ini saudara sakit, saya percaya Yesus bisa menyembuhkan kita. Kalau saudara butuh sesuatu, mungkin butuh bijaksana, kepintaran, butuh keuangan. Nyawa Yesus berikan. Saya percaya yang menjadi keinginan kita Dia akan berikan buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan sekarang Dia mau tinggal bersama kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Darahnya mengalir. Ada kepastian penebusan dosa.
Selama kita minta ampun kepada Dia, Yesus akan mengampuni kita. Pastikan malam ini kita orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Saudara letakkan cawan itu. Mari saudara kita angkat tangan kita. Buka suara saudara. Sembah dan puji Dia. Minimal saudara berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik buat kami. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus berbahasa rohlah. Saya rasakan Roh Kudus ada di tempat ini bersama kita. Sesuatu yang ajaib Dia mau lakukan buat kita. Oh terima kasih Yesus. Ya lama sekira mata kalama. Oh ya lama sekira mata kalama ya. Ya lama sekira lama sekira lama. Kau dahsyat buat kami. Kau dahsyat buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya lama sekira lama sekira. Ya lama sekira lama. Lawati kami Roh Kudus. Lawati kami Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya Rabbus dalam. Rabbus dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Rabbus dalam. Rabbus dalam. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati kehadiran. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya terobosan-terobosan yang baru terjadi dalam hidup kami. Kami percaya keajaiban-keajaiban yang dahsyat dari Engkau. Itu menjadi milik kami malam ini Tuhan. Dan kami terima semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin.